Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 810-812. Apalagi nama belakang orang di depanku adalah Lin. Ini adalah nama keluarga yang sangat sensitif di seluruh dunia spiritual. Terlebih lagi, Yishan tahu bahwa pemuda di depannya mungkin berasal dari keluarga yang sama dengan Lin Yan, penguasa Tiandian. Tapi, lalu kenapa? Di mata mereka, Tiandian hanyalah sekte kecil baru. Terlebih lagi, Tiandian berada di kota Dongling, yang sangat jauh dari sini, dan membentang di perbatasan pusat. Bagaimana mereka bisa takut dengan Tiandian seperti IKEA? Baru saja, Yishan hanya sedikit terkejut. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya meledak, lalu meraung dan mengguncang sekeliling. Badai kekuatan spiritual yang kuat segera menyapu Lin Su dan Ling Dao. Namun, menghadapi kekuatan spiritual semacam ini, Lin Su mengabaikannya begitu saja. Adapun Ling Dao, dia bahkan tidak peduli. Badai spiritual membombardirnya, seperti angin sepoi-sepoi yang membombardir gunung besar, bahkan gelombang pun tidak dapat ditimbulkan. Hah, melihat ini, ekspresi Yishan menjadi serius. Namun, dia masih mengambil tindakan secara instan, melepaskan semua kekuatan dari senjata abadi. Hal serupa juga terjadi pada praktisi IKEA lainnya. Memanggil. Tapi saat mereka mengambil tindakan, Lin Su tiba-tiba mengambil langkah ke depan, merentangkan tinjunya, membentuk segel telapak tangan, dan kemudian menginjak orang-orang itu dengan keras. Bang bang bang. Hampir seketika, tubuh orang-orang ini meledak. Adegan ini mengejutkan Yishan. Anda harus tahu bahwa para praktisi IKEA yang mengikutinya semuanya adalah makhluk di alam abadi. Beberapa orang bergabung dan memegang senjata abadi di tangan mereka, tetapi mereka tidak dapat memblokir telapak tangan pemuda di depan mereka. Apalagi cetakan telapak tangan ini sangat misterius dan memancarkan aura yang kuat, bahkan bisa dikatakan mendominasi. Memanggil. Sebelum Yishan bisa mengatasi keterkejutannya, Lin Su melangkah maju dan datang langsung ke sisi Yishan. Jejak telapak tangan tiba-tiba berubah, dan kepala macan tutul peri tiba-tiba muncul. Dentang. Senjata abadi Yishan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan kepala macan tutul, mengeluarkan suara yang keras, dan kemudian dia melihat Yishan terlempar ke belakang puluhan meter. Saat ini, mata Yishan dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menerima telapak tangan lawannya. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang kultivator alam raja abadi sejati, memegang senjata abadi untuk meledakkan kekuatan fisik, yang setara dengan seorang kultivator alam raja abadi Xiao Cheng. Meski begitu, dia tetap tak terkalahkan. Jadi seberapa kuatkah pemuda ini? Untuk sesaat, ekspresi Yishan menjadi misterius dan rumit. Di matanya, keluarga Lin hanyalah sebuah keluarga kecil di kerajaan terpencil. Di mata IKEA, keluarga seperti itu bahkan tidak sebaik semut. Tapi keluarga seperti itu telah melahirkan begitu banyak orang jenius. Dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Artinya, selain Lin Yan dan pemuda Lin Su di depannya, ada juga seorang jenius bernama Lin Ze. Saya, Yishan, telah mengingat semua ini hari ini, dan saya pasti akan mendapatkannya kembali suatu hari nanti. Setelah melihat lebih dalam pada Lin Su, Yishan berkata langsung. Ingin pergi. Ekspresi Lin Su tiba-tiba mengembun, dan nyala api menyembur dalam sekejap. Bahkan ketika nyala api muncul, lingkungan sekitarnya sangat panas, dan kekuatan api dari langit dan bumi berkumpul seketika, membuat tempat ini terlihat seperti gunung berapi. Tubuh Tao. Penampilan Yishan penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka Lin Su benar-benar memiliki tubuh Tao. Di kota Siling ini, belum lagi generasi muda, bahkan di antara semua kultivator, Taoisme adalah keberadaan yang sangat langka. Sungguh menakutkan bisa membawa tubuh Tao di usia seperti itu.
Jika tidak ada kecelakaan, Anda pasti bisa memasuki alam pencerahan di masa depan. Saat memikirkan itu, Yishan benar-benar ketakutan. Bakat pemuda ini sangat kuat. Ups, tanpa membiarkan dia berpikir terlalu banyak, nyala api menutupi dirinya sepenuhnya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu. Nama keluargamu Lin? Nama keluargamu Lin, apakah kamu keturunannya? Akhirnya aku menemukanmu, dan aku ingin mengajarimu semua yang telah aku pelajari dalam hidupku. Ekspresinya berubah. Dia menjadi gila, tetapi saat berikutnya, dia menjadi panik. Master Sekte Lin, kamu harus memberitahu Master Sekte Lin bahwa tanah terlarang kehidupan dan kematian menyimpan rahasia langit dan bumi. Petik 2. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, pikirannya dipenuhi dengan rasa sakit. Ketika dia bangun, Ling Dao segera menjadi lebih gila. Aduh, melihat ini, Lin Su menghela nafas sedikit. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu, dan dia tidak berdaya menghadapi semua ini. Tidak lama setelah dia tiba di kota Siling, dia bertemu Ling Dao. Setelah Ling Dao mendengar nama Lin Su, dia tidak tahu kegilaan apa yang membawanya ke sini secara langsung. Kemudian dia menolak untuk membiarkannya pergi dan mengajarinya seni bela diri, Del. Sayangnya kewarasan Ling Dao tidak jelas sama sekali. Dan ketika mendengar nama keluarga, Lin, Anda akan menjadi semakin gila. Tapi itu jelas bukan kebencian. Sebaliknya, dia menunjukkan kebaikan yang kuat, seperti generasi muda yang mengajar generasi muda. Justru karena inilah Lin Su kagum padanya. Hanya saja setelah sekian lama bersama, Lin Su bahkan tidak tahu nama tuannya, asal-usulnya, apalagi kenapa dia menjadi gila, dan dia tidak tahu apa hubungan antara dia dan nama keluarga, Lin, dulu. Namun dia sering menyebut kata-kata seperti, pemimpin sekte Lin dan, tanah terlarang hidup dan mati, yang membuat Lin Su penasaran. Saya khawatir ini melibatkan rahasia langit dan bumi, bukan? Ledakan. Tepat ketika Lin Su sedang berpikir, sosok Ling Dao bergerak dan berjalan menjauh, pergi dari sini. Hal ini membuat Lin Su menghela nafas sedikit. Dia tidak akan pernah mengkhawatirkan keselamatan tuan ini. Ada terlalu banyak binatang buas di kelompok pegunungan binatang ini. Seekor binatang abadi pernah lewat di sini dan ingin membunuh Lin Su, tetapi dibunuh oleh Ling Dao. Dibunuh dengan satu jari. Justru dengan menggunakan tubuh binatang abadi sebagai makanan dia mencapai tingkat budidaya yang dia miliki saat ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan guru untuk pergi kali ini. Masih ada 3 hari lagi. Saya khawatir saya akan mampu menerobos ke alam Raja Abadi, bukan? Saat saya mencapai alam ini, saya bisa pergi. Saya ingin tahu bagaimana kabar Lin Ze dan Yiyun sekarang. Mereka sendirian. Jika Anda bergabung dengan Shanghai Xianmen dan bergabung dengan Pavilion Xianyin, Anda seharusnya tidak lebih buruk dari saya, bukan? Lin Su berpikir dalam hati. Hari ini adalah pertemuan Yin Dao di Pavilion Xianyin. Berbeda dengan Yin Dao Kai 100 tahun lalu, kali ini terkesan agak rumit, membuat Yin Dao Kai juga menjadi lebih halus. Kecuali Peri Miao Han, banyak orang memusatkan perhatiannya pada orang bernama Mu Yan. Banyak orang ingin tahu, apakah Mu Yan ini berani datang. Namun, ada juga sebagian orang yang menantikan sound fight. Yang disebut pertarungan musik adalah pertarungan berdasarkan musik dan ritme. Pertarungan antar suara tidak lain adalah pertarungan antara para kultivator jenius. Apalagi kali ini Haizong, Nangong Zenyuan dan lainnya akan berpartisipasi dalam pertemuan Yin Tao, yang membuatnya semakin menarik. Siapa yang bisa memenangkan kejuaraan pertarungan suara ini menjadi daya tarik terbesar. Menjadi juara pertarungan suara Pavilion Xianyin memiliki manfaat yang besar. Misalnya, juara Yin Duo dapat membawakan lagu bersama Peri Miao Han,
dan namanya akan tercatat dalam sejarah Paviliun Xianyin. Terutama dalam 1000 tahun terakhir, sebagian besar juara Yindu telah menjadi sahabat Tao dengan peri paling berbakat di Paviliun Xianyin. Bahkan ada rumor di dunia luar bahwa jika ingin memenangkan hati peri Miaohan, kamu harus menjadi juara pertarungan suara. Ini adalah sesuatu yang membuat seluruh remaja kota Xiling menjadi gila. Di Paviliun Xianyin, banyak peri juga dipersiapkan. Ada ekspresi dingin di ekspresi mereka. Bukankah sekte abadi gunung dan laut ini terlalu berlebihan? Sejak berdirinya Paviliun Xianyin hari ini, saya tidak pernah merasa begitu terhina. Petik 2. Kemudian para wanita itu memandang ke arah Miaohan. Dia tampak serius dan dingin saat ini, lalu berkata, masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada Yiyun. Saudari Miaohan, jika Yiyun mengetahuinya di masa depan, dia akan melakukannya, salahkan kami. Salah seorang wanita berkata, jika kamu memberitahunya, kamu akan menyakitinya. Peri Miaohan tampak sangat serius sambil memegang surat itu di tangannya. Ini adalah surat dari Sekte Abadi Sanhai. Dikatakan bahwa selain Haizong, putra dari Tetua Agung juga akan datang. Mendengar hal tersebut, semua wanita pun menarik nafas dalam-dalam. Mereka menjadi tenang dan mengangguk. Menurut sikap Sanhai Xianmen, bahkan jika Yiyun benar-benar menikah dengan putra tertua yang terbelakang, mereka tidak akan membiarkan Lin Ze pergi. Bagi para wanita di Paviliun Xianyin, mereka tidak bisa begitu saja melihat Yiyun berjalan menuju lubang api. Miaohan tidak akan hanya melihat Lin Yiyun dipermalukan. Apalagi hari ini adalah festival musik, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Asosiasi Taoyin ini ada di Paviliun Xianyin kami. Bahkan jika Sekte Abadi Sanhai kuat, mereka pasti tidak akan berani bertindak sembarangan, kata Miaohan lagi. Sebagai tanggapan, para murid perempuan yang hadir juga mengangguk. Namun, ada sedikit kekhawatiran di antara alis mereka. Dentang dentang dentang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seseorang sudah ada di sini, kata peri Miaohan. Saudari Miaohan ada di sini, ayo kita hibur kamu. Aku khawatir semua jenius di kota Xiling akan datang hari ini, dan Wan Juetian juga akan datang. Saat nama ini disebutkan, mata semua murid perempuan yang hadir bersinar terang. Wan Juetian, jenius paling awal yang menjadi terkenal. Selain itu, dia sebelumnya dikenal sebagai orang jenius nomor 1 di kota Xiling. Bahkan dikabarkan bahwa dia lebih berbakat daripada Haizong dan lainnya dari Sekte Abadi Sanhai. Dia ada di daftar emas, dan dia masih di 20 besar. Di seluruh kota Xiling, peringkat Wan Juetianjin menempati peringkat tertinggi, dan gelar jenius nomor 1 ini diakui sepenuhnya. Hanya saja karena, Tian Xuan, dia mengalami pukulan besar, jadi dia mengasingkan diri. Sekarang, di pertemuan Yindao, dia benar-benar keluar dari pengasingan. Ini jelas seperti sebuah pukulan. Saya hanya tidak tahu apakah Yi akan datang. Dia juga termasuk di antara 20 orang teratas dalam daftar emas, kata seorang murid perempuan. Peringkat Yi dalam daftar emas hanya berada di urutan kedua setelah Wan Juetian di kota Xiling. Klub musik Paviliun Xianyin secara alami akan mengundangnya. Tapi sekarang sepertinya tidak ada orang yang keluar dari dunia bawah abadi yang bisa melarikan diri dari pengasingan. Hal ini membuat banyak orang merasa aneh dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Jadi bisakah Yi datang? Lian Xianyin. Pemerintah tidak yakin, dan Sekte Seribu Tangan tempat Yi berada belum memberikan jawaban yang jelas hingga saat ini. Jika Yi bisa datang, maka pengaruh asosiasi Yindao ini mungkin akan semakin besar, dan bahkan akan terus dipuji di kota Xiling. Wan Juetian sendiri seharusnya bisa menekan Haizong, kan? Peri Miaohan menghela nafas sedikit.
Dia tidak ingin Haizong menjadi pusat perhatian sepenuhnya, hal yang paling penting menjijikkan. Entah kenapa, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Itu Lin Yan, anak laki-laki yang membawanya menuju puncak pohon es. Namun, Miao Han tersenyum masam pada akhirnya. Dia sudah mengirim pesan kepada Lin Yan, menyuruhnya untuk tidak datang. Bahkan selama pertempuran kemarin, dia diam-diam pergi ke Gunung Naga Meteor, tetapi pemuda itu tidak datang. Karena dia tidak berani menghadapi Haizong secara langsung, dia pasti tidak akan datang ke pertemuan Yin Dao hari ini, bukan? Pergi dan bersiaplah malam ini. Kuharap semuanya berjalan baik. Setelah beberapa saat, Miao Han melihat ke arah murid perempuan ini dan berkata, saat berikutnya, mereka semua pergi. Festival musik paling meriah di malam hari. Ini masih siang hari. Lin Yan berada di lembah kosong, dan ekspresinya memadat saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak kekuatan spiritual yang kuat yang tersisa di dekat lembah kosong tersebut. Tidak hanya sekte abadi Sanhai, tetapi juga para penggarap dari IKEA, keluarga Yin, dan kekuatan lainnya mungkin bersembunyi di sini secara diam-diam. Namun, Lin Yan mengabaikannya sama sekali. Saudaraku, apakah kita benar-benar tidak akan menghadiri pertemuan Yin Dao? Wu Qi bertanya di samping Lin Yan. Tidak tertarik, kata Lin Yan. Hal ini juga membuat Wu Qi menghela nafas sedikit. Ia sangat ingin menghadiri acara akbar itu. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan dalam satu abad, dan jika kali ini mereka melewatkannya, kalaupun diadakan di kemudian hari, mereka sudah tidak remaja lagi dan tidak berhak untuk berpartisipasi. Hanya saja jika Lin Yan tidak pergi, dia tidak berani pergi. Memanggil. Pada saat ini, sesosok muncul di luar lembah yang kosong. Merasakan aura sosok itu, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat. Saya akan keluar sebentar, kata Lin Yan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tempat ini. Namun, Lin Yan tidak keluar dari gerbang Gunung Lembah Kong dari pintu samping Lembah Kong. Di sini, sudah ada satu orang yang menunggu. Master Sekte. Orang di depannya mengenakan jubah hitam, dan wajahnya ditutupi kain kasa hitam, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Ini adalah dekorasi khas para praktisi sekte pembunuh darah. Orang ini juga merupakan murid dari sekte pembunuh darah. Lin Yan mendesak perintah pembunuhan di sini, dan hanya orang ini yang datang. Alam Raja Abadi. Lin Yan berbicara sedikit sambil menatap orang ini. Tanpa diduga, ada murid sekte pembunuh darah di Alam Raja Abadi di kota Siling ini. Selain kamu, ada berapa banyak murid sekte pembunuh darah lainnya? Lin Yan bertanya. 12 orang. 1 tahun yang lalu, kekuatan mereka tidak kuat, tetapi energi spiritual langit dan bumi menjadi lebih kaya, dan kultivasi mereka juga meningkat pesat. Sekarang mereka telah menjadi praktisi alam pembunuh abadi. Sebagai tanggapan, Lin Yan juga mengangguk. Kota Ling Barat dikelilingi oleh pegunungan dan bahaya di mana-mana. Para pembudidaya di sini sudah lebih kuat daripada mereka yang ada di kota Dongling. Terlebih lagi, energi spiritual di tempat ini sangat kaya sehingga mencapai keadaan seperti itu adalah hal yang wajar. Namun, ini masih membuat Lin Yan menghela nafas. Seberapa tirani sekte pembunuh darah di masa lalu. Kini tidak banyak lagi orang yang tersisa di kota besar ini. Periksa hal-hal ini untukku. Lin Yan mengeluarkan selembar kertas dengan beberapa hal yang ingin dia periksa tertulis di atasnya. Murid dari sekte pembunuh darah mengambilnya, melihatnya sekilas, dan kemudian berkata sedikit, saya akan segera menyelidiki masalah lainnya, dan masalah ketiga. Hal ketiga, mendengar ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba bersinar. Di antara hal-hal tersebut, hal ketiga yang paling dia pedulikan adalah yang ketiga. Banyak orang dari Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton datang ke Akademi Abadi di kota Dongling,
Tetapi karena penganiayaan Cukian, terlalu banyak orang yang pergi, dan keberadaan mereka masih tidak diketahui. Kemanapun dia pergi, Lin Yan akan menyelidiki keberadaan orang-orang ini. Bahkan jika mereka sudah mati, Lin Yan masih ingin melihat tubuh mereka. Apakah kamu tahu keberadaan mereka? Lin Yan langsung bertanya. Saya tidak tahu tentang Xia Qing dan yang lainnya, tapi saya tahu sedikit tentang Lin Yiyun. Kata murid dari Sekte Pembunuh Darah. Kebaikan. Mendengar nama ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba bersinar. Apakah dia masih hidup? Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Lin Yiyun adalah anggota keluarga Lin. Meskipun Lin Yan bereinkarnasi, dia terlahir kembali sebagai anggota keluarganya sendiri, dan setelah menggabungkan ingatannya, dia sangat menghargai orang-orang di keluarga Lin. Lin Yiyun adalah sepupunya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tidak peduli apa, ini adalah keturunan dari kakak tertuanya Lin Jue. Hidup, dan bergabung dengan Paviliun Xianyin dan menjadi peri di Paviliun Xianyin. Panggilan. Lin Yan menghela nafas lega saat ini. Saya juga mengetahui hal ini secara kebetulan. Saya bertemu dengannya ketika dia datang ke kota Siling. Lagi pula, dia menyebut dirinya Lin Yiyun pada waktu itu, yang sulit dilupakan orang. Kemudian dia sepertinya menghilang. Kemudian saya wanita itu para peri di Paviliun Xianyin merasakan aura yang sama dengannya. Orang ini berbicara lagi. Adapun yang lainnya, aku akan menyelidikinya. Oke, silakan mundur. Lin Yan mengangguk. Ya, Master Sekte. Murid Sekte Pembunuh Darah hanya melihat perintah pembunuhan. Memegang perintah ini akan mengarah ke Master Sekte, terlepas dari asal, identitas, kekuatan, del. Setelah dia pergi, ada sedikit konsentrasi di mata Lin Yan. Lin Yiyun, di Paviliun Xianyin. Sejak tiba di kota Dongling, dia tidak pernah menyerah mencari orang-orang itu, terutama keluarga Lin. Tapi dia tidak pernah ditemukan. Tanpa diduga, Lin Yiyun ditemukan di kota Siling. Memanggil. Saat ini, Lin Yan kembali ke lembah Nakong, memandang Wu Qi dan berkata, luangkan waktu untuk membersihkan, kita akan ke Paviliun Xianyin. Hah, dia awalnya tidak punya harapan untuk pergi ke Paviliun Xianyin, tapi sekarang, Lin Yan benar-benar ingin pergi. Oke, Wu Qi mengangguk, tapi masih ada beberapa lalat yang mengganggu di luar lembah. Kalau begitu, bunuh mereka. Keberadaan Lin Yiyun telah ditemukan, dan dia sangat ingin bertemu dengannya. Siapapun yang menghalanginya akan mati. Memanggil. Dalam sekejap, Lin Yan tiba di luar lembah Nakong. Ketika Lin Yan keluar, sosok tiba-tiba muncul, penuh dengan kekuatan tirani. Mu Yan, kupikir kamu akan meringkuk di lembah kosong ini selama sisa hidupmu. Saat ini, suara lain terdengar. Berdengung. Namun, saat orang ini selesai berbicara, Uji Suanyu milik Lin Yan bersinar dengan cahaya, dan kemudian potongan-potongan batu abadi muncul. Semua batu abadi ini memiliki tanda di atasnya, dan semuanya dibuka oleh Lin Yan sebelumnya keluar. Semburan kekuatan ini terkondensasi menjadi formasi yang kuat dalam sekejap. Formasi ini setara dengan formasi abadi kelas 4. Faktanya, formasi tersebut bahkan mengisolasi lingkungan sekitar, menjebak semua orang di dalamnya, termasuk Lin Yan sendiri. Orang-orang di luar tidak dapat merasakan apapun di dalamnya. Sekalipun pertarungan di sini mengguncang bumi, para penggarap di sekitar lembah kosong tidak akan bisa menyadarinya. Mencari kematian. Setelah melihat formasi, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah sekte abadi gunung dan laut berteriak dengan dingin, dan kemudian meledakkan kekuatannya sendiri rakyat. Bahkan kultivator IKEA menghela nafas, lalu menunjukkan senyuman dingin. Orang ini berada di puncak alam Raja Abadi. Jika dia mengambil tindakan, Lin Yan pasti akan mati. Dentang. Setelah terdengar suara,
Pria parubaya dari Sekte Abadi Sanhai memegang senjata abadi di tangannya. Senjata peri ini memancarkan cahaya peri, dan kekuatan spiritualnya penuh dengan niat membunuh. Senjata abadi kelas 2, ini membuat senyum kultivator IKEA semakin cerah. Seorang kultivator di puncak alam Raja Abadi memegang senjata abadi kelas 2 yang lain akan sama. Tidak bisa mengatasinya. Memanggil. Tanpa banyak kata, setelah senjata abadi kelas 2 muncul, pria parubaya menuju Lin Yan. Dentang. Adapun Lin Yan, dia juga memegang pedang kuno Taixuan di tangannya. Tidak hanya itu, dia juga bergerak maju. Di antara gerakan sosoknya, kekuatan reinkarnasi juga meledak, dan bahkan keterampilan bertarungnya ditampilkan. Terlebih lagi, rune dalam formasi ini juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Dalam hal ini, pedang kuno Taixuan milik Lin Yan juga bertabrakan dengan senjata abadi lawan. Suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, tubuh puncak kultivator alam Raja Abadi dari Sekte Abadi Gunung dan Laut terlihat terbang dengan ganas dan menghantam penghalang formasi. Puff! Di bawah tatapan kultivator IKEA, kultivator Sekte Sanhaixian menyemburkan darah. Melihat pemandangan ini, wajah para praktisi di IKEA berubah drastis, dan bahkan menunjukkan ekspresi keterkejutan yang kuat. Kekuatanmu. Bahkan para penggarap Sekte Abadi Gunung dan Laut menunjukkan ekspresi keheranan. Lin Yan jelas memiliki aura untuk mencapai puncak alam abadi dalam setengah langkah, tapi dia begitu kuat dalam serangannya. Bahkan kekuatannya di puncak alam Raja Abadi tidak dapat bersaing dengan Lin Yan. Ledakan. Lin Yan tidak berbicara omong kosong dengannya, tetapi meledakkan kekuatan jiwanya, dan jiwa matahari juga mengembun, seperti matahari yang cerah, dan kemudian rune mengembun dan muncul di udara. Cici. Saat rune ini muncul, kekuatan formasi menjadi lebih bergejolak. Naga petir dan naga api bahkan muncul, bernapas ke arah penggarap dari Sanhaixian Men dan IKEA. Selain itu, mereka juga memiliki energi pedang, cahaya pedang, Del. Hingga saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mereka terus melebih-lebihkan anak laki-laki di depan mereka, tapi mereka tetap meremehkannya. Anak laki-laki ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pada saat ini, ketika kekuatan di dalam formasi benar-benar membuat mereka terluka parah, mereka baru ingat apa yang terjadi kemarin. Di mata mereka, Lin Yan pemalu dan tidak berani bersaing dengan Haizong. Namun kini, mereka akhirnya mengerti. Apa yang dikatakan Lin Yan benar, dia, sepertinya sedang tidak mood untuk membunuh Haizong. Menurut kekuatan Lin Yan, Haizong benar-benar bukan tandingannya. Dari mana asalmu? Menatap Lin Yan, kultivator dari Sekte Abadi Sanhai bertanya. Dia tidak percaya bahwa orang berbakat seperti itu muncul begitu saja. Dongjiang, Kekaisaran Yunton, keluarga Lin Yan, tentu saja, juga merupakan penguasa istana saat ini. Menatap penggarap Sekte Abadi Gunung dan Laut, Lin Yan memadatkan perasaan dingin di sudutnya mulut, lalu berkata. Mendengar hal ini, baik praktisi dari Sekte Sanhaixian maupun praktisi dari IKEA menunjukkan ekspresi keheranan yang mendalam.